Oke, nah sekarang balik lagi ke bagian dokumen satu sama gue lagi. Jadi tadi kita udah ngejelasin buat bab satunya. Kalau lo belum dengar, belum nonton videonya, coba balik lagi ke video pertama, baru sekarang balik ke video kedua karena bakal banyak hal-hal yang berhubungan daripada potong-potong. Sekarang bagian problem. Di sini mungkin lo pada ngeliat tahun lalu atau mungkin teman-teman STI yang bikin dokumen APS yang mana mirip sama SI. Tapi di sini perbedaannya bahwa yang kalian buat misalnya nanti gue gak punya gambar, betul gue gak punya gambar fishbone, jadi ini sebentar ya, gue pause dulu, gue cari gambar fishbone. Nah oke, balik lagi, tapi fishbone nya cukup sulit dikopas, jadi tunggu sebentar, jadi bakal nangis susah. Nah, pertama dari masalah ini, gue bakal jelasin dari pertama piecesnya dulu. Performance itu apa? Jadi gini, performance itu adalah bagaimana mereka menjalankan sistem yang mereka punya. Jadi kayak, oh oke, sistemnya kayak gini, targetnya apa, capai nggak? Kalau target tercapai, itu berarti mereka performanya bagus. Tapi kalau sistemnya mungkin mereka nyalahin SOP, mungkin mereka nggak tercapai, target segala macam, itu berarti performance kurang bagus atau nggak bagus. Oke, information, ya tentang gimana informasi kayak, bagaimana sih kayak penyebaran info di sana, apakah cepat, apa lambat, apakah mungkin malah ada yang hilang data mereka, bagaimana mereka mengatur informasi, apakah dalam kertas, apakah dengan telepon, apakah dengan apa, itu informasi. Dan apakah ada masalah dengan cara mereka mengatur, itu barulah problem. Ekonomi, simple, ya gimana uang mereka, kalau uang mereka banyak, untungnya meningkat, berarti bagus. Kalau mereka uangnya dikit, untungnya keuntungannya juga menurun, berarti nggak bagus. Kontrol, bagaimana sistem ini bisa dikontrol sebenarnya, sistem mereka yang sudah mereka punya. Kontrolnya macam-macam. Ada orang yang kontrolnya dengan cara report, ada orang dengan cara meeting, ada orang dengan cara inspeksi, dan segala macamnya. Apakah kontrol metode yang mereka punya, sudah mereka lakukan itu berakibat baik atau buruk, itu yang kita analisis. Efisiensi, nah ini agak beda sama performance. Jika performance adalah bagaimana mereka menjalankan sistem yang ada, ya walaupun seribet apapun itu, tapi efisiensi adalah bagaimana sebenarnya sistem itu mereka efisien nggak sih gitu. Mungkin karena kalau udah bikin yang di proses ini, kalau kamu mungkin bakal menemukan bisnis proses yang ribet, yang wah udah macam-macam, udah segala macam, udah aneh-aneh. Tapi sebenarnya kan tahu bahwa ya itu tuh bisa disingkatin sebenarnya. Mungkin yang tadi eh kayak gini, wah ini sebenarnya gue contoh aja ya, ini mungkin nggak sesuai kenyataan. Ini ngapain kesini dulu segala macam bla bla bla. Ini langsung aja dari sales ke legal, nggak perlu kontrak, atau mungkin customer langsung kontrak aja ngapain ada sales. Dia cuma nerima oper lagi ngapain, mungkin gitu ya. Jadi kayak bagaimana menyederhanakan sebuah sistem yang ada, itu adalah bagian dari efisiensi. Service, kepuasan pelanggan, eh pelanggan cuma pelanggan, kayak bagaimana orang-orang lain juga, misal ya supplier, sistem lain, dan semua yang berhubungan sama sistem itu senang nggak sih sama dengan sistem itu. Ya ini sangat objektif dan kualitatif, jadi hanya bisa lewat opini aja sama orang-orang yang akan wawancara. Nah, ini semua ini harus kalian buat 2 kali ya, karena gue langsung ngepas, gue tulis sini here here comes first first fish bone. Oke, ini tuh semua atas ini untuk global, untuk satu perusahaan sama. Ingat tentang khusus dan itu, kayak masalahnya sebenarnya apa sih, masalah global mereka gitu ya, masalah global. Ingat aja global. Nanti di bawahnya ada lagi nih, di bawahnya kalian juga akan membuat lagi, akan membuat
pieces kedua, bukan yang sama kedua. Jadi apa bedanya keduanya itu? Ini second berarti ini khusus. Kalau spesial aneh ya, khusus aja lah, khusus. Nah, let's say ada orang yang ada dua kelompok yang ke dinas 4, misalnya gue contoh lagi dinas 4 ini. Nah, untuk problem global ya, mereka sama nih. Ya, permasalahan gimana sama apa segala. Terus here comes versus Bond juga sama. Masalah globalnya apa? Ngelihat secara luas, secara holistik, secara komprehensif dari satu perusahaan itu sebenarnya gimana keadaannya, masalahnya apa. Dan biasanya masalah ada banyak nih kayak gini. Biasanya ini masalahnya X, ini Y, ini Z, semua sampai sini. Oke, ini A, B, C, D. Oke, let's say ini yang global. Maka ya antara satu kelompok dan kelompok lain selama dia berada di perusahaan sama, makin sama. Kalau ini Pemkot, ini masalah Pemkot. Kalau ini IF, Prodi IF ya bukan TWF, ini masalah Prodi IF. Kalau ini let's say ini lapi difusi, ini semua lapi difusi, bukan cuma mungkin divisi di lapi difusi. Ini global lapi difusi itu sendiri. Oke, itu yang pertama. Cara membangun fishbone yang baik adalah melewati pieces. Makanya di sini ada dua pieces. Ya, ini pieces masalah global, gimana sih sebenarnya mereka gitu. Tiba-tiba kalian nemu nih, ternyata, oh, masalahnya gue fokus masalah dia deh. Nanti teman kelompok yang lain fokusnya di Z. Oke, kalian dalami lagi sebenarnya Y itu apa sih yang terjadi dengan berhubungan dengan Y gitu. Kemungkinan besar bahwa setiap masalah punya, karena kalian itu adalah perusahaannya menengah ke besar ya, mungkin setiap masalah punya cerita sendiri. Oke, mungkin Y ini adalah HR, masalah kepegawaian. Oh, Z ini masalah project. Oh, B ini masalah legal, mungkin ya. X ini global, entah apapun itu. Pasti mereka juga punya sistem dong. Pasti mereka punya sistem, ya, si Y, Z itu gimana. Dan disitulah letaknya bagaimana kalian membuat fishbone lagi deh. Pieces secara khusus dari masalah itu. Karena jangan sampai ada fishbone yang dari antah berantah, nggak tahu dari mana, tiba-tiba muncul diagram Ishikawa atau fishbone-nya. Harus berpikir rapi, harus berpikir dengan runut di sini. Performance gimana dari masalah terkait ini, masalahnya udah khusus ya. Mungkin sistem. Sistemnya tadi ini kan khusus kan, kalau tadi ini X, X, mungkin ini Y. Y, ini juga Y, fokus kepada Y doang. Oke. Nah, bagaimana membuat fishbone kedua nih? Tadi kan udah jelasin kan fishbone satu ya. Fokus ke sana aja. Cara paling gampang proses pertama adalah mungkin di sini sistem masalahnya adalah masalah masalah X dan salah, jangan X. Masalah Y dan Z. Ya, semuanya dan itu semua adalah sebuah yang digabungin dalam satu kalimat. Di sini Y-nya aja, itu cara paling gampang, paling simpel lah. Lalu yang kedua, membuatnya gimana? Jadi gini, mungkin ketika yang global, ini X kepalanya, ya. Ketika khusus, let's say kalian mau ngambil masalah Y. Oke, berarti ganti nih di fishbone kedua, tambahinnya masalah mulai adalah Y. Y ini apa sih yang faktor-faktor yang berkontribusi terhadap masalah itu? Oh, mungkin faktornya ada faktor eh, C, ada faktor D, segala macamnya, semua yang membangun faktor ini. Kalian analisis secara mendalam apa sih yang menyebabkan suatu masalah terjadi, gitu ya caranya. Lanjut lagi,
Oke, nah jadi mungkin tadi itu adalah bagian dari fishbone-nya, sekarang adalah bagian dari pisesnya. Sekarang ada latar belakang kenapa pisesnya ada dua, fishbone ada dua. Pertama, kalian menganalisis enterprise, yang mana cukup besar dan itu butuh cukup analisis cukup luas dan mendalam, yang komprehensif, yang tentunya yang komprehensif dan holistik ya analisisnya. Nah, kita pengen beda nih, misalnya kalian juga harus bisa mampu melihat keadaan secara global, secara luas terusnya itu. Tapi kan juga kita mengharapkan kan juga bisa melihat masalah secara khusus gitu, dari atas ke bawah. Makanya sini ada dua, kita minta kalian bikin dua pieces dan dua fishbone. Pertama kita pengen kalian apa namanya, pengen bisa melihat masalah global, gimana itunya. Dan yang kedua, kalian bisa masalah-masalah lebih kecilnya itu apa sih yang bisa kalian selesaikan. Itu yang kita pengenin. Juga agak nggak mungkin dong kalian ketika masalah yang kalian ambil sama, misalnya semuanya sama, solusinya sama, ya ngapain? Ngapain dua kelompok kalau gitu, perusahaan. Ya, ini juga kenapa Mari juga nggak pengen ada dua kelompok yang punya satu topik yang sama. Karena jatuhnya adalah kemungkinan satu kelompok gabut ngapain kalau untuk masalah yang sama. Oke, lanjut kepada opportunity. Sekarang opportunity itu ya gimana sih peluang yang mereka punya ini yang sudah dimiliki ya. Gue selalu menggunakan contoh, oh mereka SDM-nya bagus, mereka apa namanya, untungnya banyak, udah punya uang, udah punya relasi gitu ya. Oke, itu. Direktif, kebutuhan di luar yang harus direspon mengaruhi. Ya, contoh, oh pajak naik, harus ngapain? Oh, eh, muncul kompetitor, ya macam-macam semua hal-hal dari luar yang harus direspon oleh si perusahaan. CSF alias Critical Success Factor, sorry. Di sini yang paling sering orang salah adalah banyak banyak yang nulis yang harus dimiliki. Padahal ini adalah yang sudah dimiliki, yang sudah. Ini eh, ini yang harus kalian tulis. Contoh yang paling sering gue pakai ketika jelasin ini adalah CSF-nya KFC adalah ayamnya. Bayangin kalau ayamnya sampai bocor, katakanlah ke sabana gitu ya, maka KFC goyang nih. Udah cukup lah untuk menghancurkan dia. Hal-hal yang sangat vital. Cara paling gampang adalah kalian lihat opportunity, balik lagi ke opportunity ini. Opportunity apa yang paling vital, yang paling penting, yang kalau hilang itu berabe lah sebenarnya gitu. Itu adalah CSF, oke? Itu sekarang buat dokumen satu. Kalau emang ada yang mau nanya silahkan di email atau ketemu langsung juga boleh. Oke, selamat bekerja.